Hanya dengan bahan ini, Sobat Tani bisa menggemburkan dan menyuburkan tanah. Kira-kira gimana cara bikinnya ya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Sobat Tani, siapa sih yang nggak mau hasil pertumbuhan dan perkembangan tanamannya maksimal? Pastinya ini semua udah menjadi harapan besar nih bagi kita semua. Nah, untuk mendapatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang maksimal, ini perlu penambahan pemupukan yang tepat. Nah, terdapat dua jenis pupuk nih yang sering kali kita gunakan, yaitu pupuk kimia dan juga pupuk organik. Nah, pemberian pupuk kimia ini juga dapat membantu dalam penambahan unsur hara dalam tanah dan juga nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun, pemberian pupuk kimia yang terlalu berlebihan dan tidak tepat ini juga akan menghasilkan pertumbuhan yang tidak baik juga nih. Termasuk juga dapat menurunkan kualitas dan juga kesuburan tanah. Salah satu dampak dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan yaitu dapat menyebabkan degradasi tanah. Nah, degradasi tanah ini merupakan kondisi tanah yang sudah kehilangan unsur haranya atau unsur hara dalam tanah tersebut sudah menurun. Kemudian, aktivitas mikroba dalam tanah juga akan menurun. Seiring berjalannya waktu, dengan penggunaan pupuk kimia ini juga dapat menyebabkan tanah kehilangan struktur dan teksturnya. Ini sangat berbahaya sekali ya Sobat Tani. Nah, kira-kira gimana ya cara mengatasi tanah yang sudah mengalami degradasi tanah ini? Oke, yaitu dengan penggunaan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik. Atau istilahnya nih, berasal dari hasil pelapukan bahan-bahan organik. Terus, bahan organik ini bisa menggunakan hasil atau sampah-sampah dari pertanian seperti sisa-sisa sayuran, kemudian sisa-sisa hasil panen, ini bisa digunakan sebagai bahan pembuatan dari pupuk organik tersebut. Terus ciri-cirinya ini mengandung 100% bahan organik yang tinggi, kemudian juga bisa memperbaiki sifat fisik tanah, dan juga memiliki sistem yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah. Nah, manfaat lain dari penggunaan pupuk organik ini banyak sekali ya Sobat Tani. Yang pertama, seperti yang Kamera sampaikan sebelumnya nih, dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah, sehingga tanah jauh lebih gembur. Kemudian yang kedua, dapat menyediakan air dalam tanah, sehingga ketersediaannya jauh lebih besar. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan keseimbangan ekosistem dalam tanah. Jadi, mikroba dalam tanahnya jauh lebih meningkat. Oke, ada banyak sekali pupuk organik yang sering kali kita gunakan. Tapi di sini Kang Berta akan coba bahas satu aja nih, yaitu pupuk kompos. Nah, kira-kira Sobat Tani pernah mendengar gak sih kompos dan juga pengomposan? Kira-kira apa sih perbedaan dari kedua hal tersebut? Oke, kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama nih untuk kompos. Nah, kompos ini merupakan pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan organik seperti sisa-sisa pertanian, kotoran hewan, dan juga sisa-sisa limbah dapur seperti sayuran dan lain sebagainya. Nah, kandungan unsur hara yang terkandung dalam pupuk kompos ini tergantung dari jenis bahan organik yang digunakan. Kemudian, cara pengomposan dan juga cara penyimpanannya. Biasanya, ciri-ciri bahan organik yang bagus atau siap digunakan yaitu remah, berwarna coklat kehitaman. Sedangkan pengomposan ini merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengelola sisa-sisa bahan organik menjadi pupuk yang nantinya dapat memperbaiki kesuburan tanah. Atau dengan istilah lainnya, kalau kompos ini merupakan hasilnya, kalau pengomposan ini adalah sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari kompos tersebut. Nah, penggunaan pupuk kompos ini banyak sekali manfaatnya nih. Yang pertama, dapat menyediakan unsur hara makro dan juga mikro pada tanah. Kemudian yang kedua, mengandung asam humat yang tentunya ini dapat meningkatkan aktivitas tukar kation dalam tanah. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah. Dan yang keempat, ini penggunaan pupuk kompos ini ketika tanah yang masam ini juga dapat meningkatkan kandungan pH dalam tanah. Dan yang kelima, ini ramah lingkungan. Jadi ketika digunakan ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pupuk kimia. Oke, terdapat 3 fase nih dalam pengomposan yang harus kita ketahui. Yang pertama, fase mesofolik. Nah, pada fase ini, proses penguraian bahan-bahan organik yang akan dikomposkan. Biasanya, ini berlangsung kurang lebih selama 1 minggu atau kurang dari 10 hari. Nah, pada fase ini, gula dan juga karbohidrat akan dimetabolisme dengan cepat.
Nah, yang kedua itu fase termofolik. Nah, pada fase ini akan memusnahkan mikroorganisme yang akan menjadi patogen bagi tanaman. Ini biasanya akan berlangsung kurang lebih selama 2 minggu dan dipastikan untuk bahan-bahan organik yang digunakan ini sudah tercampur dengan sempurna. Dan yang ketiga ini fase pendinginan. Nah, pada fase ini akan menurunkan aktivitas mikroba sampai dengan 50%. Dan di sini juga akan terbentuk asam humas yang tentunya akan bermanfaat bagi tanah dari bahan organik yang sudah dikomposkan tersebut. Nah, dari proses pengomposan ini kita juga bisa mendapatkan air lindi nih Sobat Tani. Sobat Tani udah tahu kan air lindi itu apa? Air lindi ini merupakan air yang didapatkan dari rembesan tumpukan bahan-bahan organik yang akan dikomposkan. Nah, air lindi ini mengandung nitrogen yang tentunya bermanfaat bagi tanaman kita nih. Terus manfaat lain dari penggunaan air lindi ini, yang pertama dapat menjadi pupuk organik cair bagi tanaman. Kemudian yang kedua dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah, dan juga dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah sehingga tanah jauh lebih gembur. Kemudian yang ketiga, ini dapat meningkatkan kesuburan dan juga ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan juga penyakit. Gimana? Keren banget kan? Oke Sobat Tani, sekarang kita ke cara pembuatan pupuk kompos dan air lindi. Nah, untuk alat dan bahannya di sini Kang Berta menyediakan 2 bekas galon besar seperti ini. Ini bebas Sobat Tani bisa menggunakan apa saja. Selanjutnya cutter dan juga gunting. Terus di sini juga untuk bahannya Kang Berta menggunakan limbah dapur. Limbah dapur ini bisa dari sayuran, sisa-sisa buah-buahan dan lain sebagainya yang udah tidak terpakai. Selanjutnya Kang Berta juga di sini menambahkan sisa-sisa daun yang nanti kita bakal gunakan. Dan di sini untuk dekomposernya Kang Berta menggunakan air cucian beras. Nah, untuk cara pembuatannya langsung aja. Oke Sobat Tani, sekarang kita akan belah terlebih dahulu 1 botol galon ini yang nantinya akan digunakan untuk menampung air lindi. Kita belah saja menjadi 2 bagian. Oke, menjadi seperti ini. Kita akan potong juga bagian atas dari galon ini. Nantinya akan digunakan untuk menampung sampah-sampah yang akan dijadikan kompos. Langsung saja kita potong. Sampai seperti ini saja agar nantinya bisa dijadikan tutup kembali untuk menampung dari kompos, dari bahan-bahan kompos yang akan digunakan. Kemudian di bagian bawahnya ini dibuat lubang seperti ini agar nanti air lindinya turun ke bagian bawah. Nah, Sobat Tani juga bisa membuat lubang-lubang di bagian pinggirnya agar memudahkan air lindi turun ke bawah. Seperti ini. Nah, kalau udah jadi nanti akan seperti ini. Jadi nanti di bagian atasnya ini kita akan masukkan bahan-bahan untuk kompos seperti sisa sayuran, kemudian sampah-sampah dapur dan lain sebagainya. Nanti kita masukkan ke sini dan nanti air lindinya akan tertampung di bagian bawah. Oke Sobat Tani, setelah jadi sekarang kita masukkan sampah yang akan kita komposkan. Nah, langsung saja kita masukkan sampah dedaunan ini ke dalam alat pengomposannya. Selanjutnya kita masukkan sampah-sampah limbah dapur seperti ini ke dalam pengomposan. Nah, Sobat Tani bisa masukkan sampah-sampahnya secara bertahap. Jadi ketika ada sampah, nah Sobat Tani bisa masukkan langsung ke dalam alat pengomposan ini. Kemudian setelah itu masukkan dekomposer menggunakan air cucian beras. Ini juga bisa dilakukan setiap hari agar hasil dari air lindinya akan semakin lebih banyak dan semakin lebih baik. Oke, sekarang kita masukkan air cucian beras ini ke dalam alat pengomposannya. Nah, ini disesuaikan kembali dengan kebutuhan Sobat Tani.
Oke Sobat Tani, setelah jadi seperti ini didiamkan selama kurang lebih 2 minggu, kemudian disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, setelah 1 minggu, Sobat Tani bisa panen nih air lindinya, kemudian dimasukkan ke dalam botol berukuran 1,5 liter. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai berwarna merah kehitaman, agar senyawa kimia yang terkandung dalam air lindi tersebut dapat diaplikasikan ke tanaman. Nah, setelah itu Sobat Tani juga bisa nih menambahkan bahan-bahan organik ke dalam alat pengomposan ini agar lebih banyak dan air lindi yang kita dapatkan juga jauh lebih baik dan lebih banyak. Nah, setelah pupuk komposnya jadi, kita harus tahu dong cara pengaplikasiannya gimana. Nah, kira-kira gimana ya cara pengaplikasiannya? Oke, yang pertama nih, untuk pengaplikasian pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini dapat diaplikasikan langsung ke tanah atau media tanam, atau bisa juga nih diaplikasikan di sekeliling tanaman. Atau untuk hasil yang lebih maksimal, ini Sobat Tani bisa gunakan pada saat pengolahan lahan. Namun, penggunaannya disesuaikan kembali dengan kondisi lahan atau lahan yang akan Sobat Tani gunakan untuk lahan budidaya. Kemudian yang kedua, untuk pengaplikasian air lindi. Nah, air lindi ini diaplikasikan dengan dilarutkan terlebih dahulu dengan air. Nah, air ini bisa berasal dari air sumur, air hujan, atau air yang tidak mengandung bahan kaporit. Nah, ini dengan menggunakan setengah liter air lindi dengan 5 liter air. Kemudian dicampurkan sampai merata dan langsung diaplikasikan ke tanaman, atau alangkah baiknya ini dikocorkan ke tanah secara langsung untuk hasil yang lebih maksimal. Oke Sobat Tani, ternyata gampang kan cara pembuatan pupuk kompos ini. Jadi kita nggak usah keluar banyak modal lagi nih untuk mendapatkan hasil tanah yang gembur dan juga subur. Next, kira-kira kita bikin video apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar dan jangan lupa nih buat like, share, dan juga subscribe channel YouTube Bertani Academy. Ayo belajar bertani bersama Bertani Academy.